Bagian 13A. Berada pada tempat yang baru dan sepi seorang diri ternyata lebih mempercepat pemulihan hati yang semula berdarah, kini perlahan mulai mengering. Meski bekas luka itu masih ada, namun rasa sakit yang menyengat tak lagi sesama dulu. Perlahan, Lesa membangun benteng hatinya kembali, menata sedemikian rupa agar kembali utuh seperti semula. 1 tahun sibuk berbenah rumah dan beramah tamah pada tetangga sekeliling kompleks, Laisa mulai membuka usaha barunya, Cafe Lavender Cabang Malang. Mengusung tema dan menu yang sama, kafe baru ini dipercantik dengan jajaran warna-warni bunga krisan yang sangat betah tumbuh di sini. Lavender Cafe baru dibuka 1 bulan yang lalu, tepat di hari ulang tahun Laisa yang ke-29. Berada di jalan antara Malang Batu yang masih sejalur dengan wisata pemandian Sengkaling, Lavender sudah mulai dipadati oleh pengunjung yang didominasi oleh wisatawan. Laisa masih dibantu Erli untuk mengurus pembukaan Lavender di Malang. Meski kerepotan karena Erli harus bolak-balik Surabaya Malang, namun gadis yang betah sendirian itu justru senang bisa menjauh dari Mas Askar. Alasannya, meski tak pernah lebih dari 3 hari dia menginap di rumah Laisa. Udara yang sejuk mengalir ke paru-paru. Dengan suhu yang berkisar antara 12 hingga 19 derajat Celcius, rasanya seperti dicuci dari endapan asap yang selama ini menghuni paru-parunya. Laisa sudah berada di Lavender meski kafe itu baru akan buka setengah jam lagi, menikmati keindahan jajaran bunga warna-warni yang menghiasi setiap sudut kafe. Para karyawan pun mulai berdatangan. Mereka bergegas mempersiapkan pekerjaan mereka masing-masing. Gimana Lavender di sana, Tanya Lisa melalui ponselnya ketika dia sedang berada di sisi kanan Lavender, duduk di samping stroller milik anaknya. Makin rame, Lais. Banyak yang suka selfie, lalu mereka pada upload di Instagram. Lavender jadi trending topik. Mas Askar rencananya mau nambahin dekorasi lukisan dinding, tapi masih klasik-klasik gitu. Lukisan dinding? Buat apa? Kerenyit Raisa semakin mempertajam pendengarannya. Mas Askar enggak bilang sama kamu? Oh iya, aku lupa. Meetingnya kan masih minggu depan. Terdengar suara tawa Erli di seberang sana. Konsep baru? Ya ampun, Lais. Sekarang kan lagi zamannya selfie, dan itu memberi ide Mas Askar buat nambahin lukisan dinding bertema klasik buat arena mereka selfie-selfie gitu. Lavender udah cantik sih, cuma kita mau nambahin lukisan biar pengunjung, terutama para remaja, lebih banyak yang datang. Laisa tertawa. Jadi ceritanya udah akur nih sama Mas Askar. Cie, yang udah bisa buka pintu. Apaan sih kamu, Les? Enggak gitu juga kali. Ini urusan pekerjaan. Lagian, aku juga enggak tiap hari ketemu dia. Curhat, kangen gitu. Udahlah, buka pintu sana buat Mas Askar. Cocok kok kalian. Ih, ogah. Celoteh Maher mengalihkan mata Laisa dari kuncup-kuncup merah bunga krisan. Bocah itu sedang asyik mengejar kupu-kupu. Dicariin Maher nih, kangen ontinya. Aduh, aku minggu ini lagi sibuk, Lais. Bilang sama si ganteng ya, minggu depan aja onti main ke sana. Lagi banyak proyek baru dari atasan. Ya sudah, Lavender mau buka nih. Nitip salam buat Mas Askar ya. Ngomong sendiri aja sana. Laisa memutuskan sambungan teleponnya, tersenyum membayangkan Erli yang kali ini mungkin menggerutu sambil mengerjakan proyek iklan barunya. Ya, meski Lavender dikelola oleh Laisa dan Erli,
Tapi sahabatnya itu memilih tetap bertahan menjadi karyawan di sebuah perusahaan periklanan. Laisa, tubuh Laisa membeku. Sebuah suara yang sangat familiar membuyarkan lamunannya tentang Early. Laisa mencengkeram erat kereta Maher, menarik napas dalam sebelum memberanikan diri menatap pemilik suara bariton itu. Kamu? Kenapa di sini? Laisa menatap lelaki yang hampir 2 tahun tak pernah dia temui itu. Wajahnya masih sama, matanya pun masih sama, memandang penuh rasa. Aku kebetulan ada di sini, lalu aku mampir ke kafe ini. Kamu ngapain sepagi ini di sini? Lelaki itu melirik bocah yang bergelayut di lengan Laisa. Siapa anak itu? Laisa menatap sekelilingnya. Tak mungkin lelaki ini tak tahu siapa anak ini. Wanita itu menggigit bibir, mengatur dentuman di dadanya. Ini kafeku dan ini anakku. Lelaki itu membulatkan mata, memandang pergantian Laisa dan Maher. Di mana Angkasa? Kenapa dia tidak bilang jika kalian baru saja memiliki anak? Giliran Laisa yang menatap lelaki itu penuh selidik. Kamu tidak sedang bercanda kan, Lu? Bercanda? Aku benar-benar tidak mengerti, Lais. Luke memijit keningnya, mengambil kursi yang paling dekat lalu duduk dan menatap Laisa meminta penjelasan. Laisa akhirnya memilih duduk di kursi seberang Luke, memangku Maher dan balas menatap sahabat suaminya itu. Ralat, mantan suami. Kamu benar-benar tidak tahu? Luke menggeleng. Setelah kamu meneleponku malam itu, 2 hari kemudian aku pergi ke Singapura. Seminggu yang lalu aku baru kembali ke sini. Laisa mendesah perlahan. Aku bercerai dengan Ang. Tubuh Luke menegang. Kedua alisnya saling bertaut, sementara pandangannya tersudut pada mata Hazel Laisa. Lelaki itu menggeser duduknya, mendorong tubuhnya lebih ke depan. Kalian bercerai. Laisa mengangguk, melengkungkan sedikit bibir demi memberi ketenangan pada Luke yang mulai tersulut emosi. Kenapa? Tanya Luke pada akhirnya. Angkasa punya wanita lain, bahkan mereka sudah memiliki anak. Membuka luka lama memang tidak menyenangkan, apalagi di saat luka itu belum sepenuhnya sembuh. Brock! Genggaman tangan Luke menghantam meja. Untuk sesaat mereka berdua menjadi pusat perhatian beberapa pengunjung yang mulai berdatangan. Wajah putih Luke sedikit memerah dengan sorot mata yang tajam. Maher semakin mendekatkan diri ke pelukan mamanya. Angkasa brengsek. Sudahlah, tak perlu marah-marah. Jangan buat anakku ketakutan. Lagi pula kalian kan sahabat. Bukan berarti karena dia sahabatku, lalu seenaknya bisa menyakiti perasaanmu. Aku akan memberi dia pelajaran. Sudahlah Luke, mau bagaimanapun aku dan Angkasa sudah game over. Sejauh ini aku sudah mampu bertahan. Jadi tolong, jangan buat masalah lagi. Lagian, Asre sudah menghajar Ang. Luke mengerutkan alisnya lagi. Mas Re menghajar Angkasa, kemudian tertawa. Baguslah, setidaknya Angkasa sudah menerima hukuman pertamanya. Lagi pula, nanti jika aku bertemu dengannya, tanganku ini sudah tak sabar ingin menyentuh wajahnya.
Maher yang mulai haus mengoceh tak karuan, menarik-narik tangan Laisa yang menggenggam pinggiran stroller. Luke memandang lelaki bungil yang terlihat tampan seperti ayahnya itu, membelai pipi lembutnya yang dihadiahi cekikikan sang anak. Siapa namanya? Luke memberanikan diri menggendong anak Laisa. Mahardika Biantara Kalandra, panggilannya Maher. Berapa usianya? Luke mencium pipi Maher, membuat Maher tertawa karena merasa geli dengan kumis Luke yang baru tumbuh. 17 bulan. Dia bayi yang hebat. Laisa menatap Maher yang terus tertawa. Seperti mamanya. Mata Laisa mengarah ke manik biru Luke, menyelami ke dasar hati lelaki yang telah lebih dulu mengenalnya ketimbang angkasa, mencari remah-remah masa lalu yang mungkin saja tertinggal. Perasaanku padamu masih sama seperti dulu, Lais. Maaf jika ini terlalu terburu-buru. Pengakuan Luke menjadi bumerang bagi Laisa, menyesal telah mencurahkan sedikit hatinya tadi. Laisa mengambil seutas rambutnya yang tercuntai, lalu menyelipkan ke belakang telinga. Maaf, Luke. Tidak apa-apa, jangan pikirkan itu. Lalu bagaimana dengan kalian? Laisa memandang Luke penuh tanya. Kamu dan Maher? Oh, kami pindah ke sini setahun yang lalu. Jika aku sedang di Malang, boleh aku mampir? Laisa terdiam sejenak. Dia belum siap membiarkan lelaki masuk dalam kehidupannya. Namun sebagai seorang teman, tak mungkin dia menolak tali silaturahmi. Boleh, aku tinggal di Sumber Sekar, tak jauh dari sini. Hampir menjelang makan siang, Luke baru beranjak meninggalkan Lavender. Laisa sendiri masih tak yakin jika mereka bertemu tanpa sengaja. Tapi raut lelaki itu tak menunjukkan kebohongan. Bahkan rona bahagia menguar dari wajah Luke sepanjang sisa perbincangan mereka. Perasaanku padamu masih sama seperti dulu, Lais. Kata-kata Luke terus berdengung di telinga Laisa, seperti suara kaset rusak yang mengeluarkan suara yang sama terus-menerus. Wanita itu memukul kepalanya sendiri. Dia tidak mau. Tidak, dia belum siap. Laisa tak yakin dia bisa berpikir jernih jika bayangan Luke terus menari-nari di matanya. Lucky Andro Esatama dan Laisa sama-sama pernah menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Malang. Meski berbeda tingkat, namun karena latar belakang mereka yang berasal dari tanah kelahiran yang sama, membuat mereka menjadi teman seperjuangan. Luke berasal dari Jakarta namun terlahir di Lamongan, kota yang sama dengan tempat tinggal Laisa. Menjalin persahabatan hingga di tahun kedua masa kuliah Laisa membuat beberapa benih rasa tumbuh di hati keduanya. Namun karena kedatangan angkasa yang gigih terus mendekati Laisa, membuat wanita itu memalingkan rasa cintanya pada lelaki yang berasal dari Surabaya itu. Luke yang sadar jika Laisa telah memilih mundur perlahan dan hanya mampu mengawasi keduanya. Hingga kemudian sehari sebelum Laisa menikah dengan angkasa, Luke yang sudah tidak dapat lagi menahan perasaannya datang dan mengutarakan isi hatinya, membuat perasaan Laisa bercampur aduk antara sakit dan bahagia.
Kini, setelah semua itu berlalu, Laisa tak yakin jika hatinya masih memiliki rasa yang sama pada Luke, lelaki yang masih setia dengan cinta untuknya. Mbak Laisa? Suara berat seorang lelaki menyadarkan Laisa yang sedari tadi melamun di sisi kanan teras lavender. Laisa bahkan masih duduk di tempat yang sama sejak 1 jam yang lalu setelah kepergian Luke. Ya? Masih ingat saya? Tanya lelaki yang kini duduk di depan Laisa, memandang penuh harap pada Laisa yang masih menatap lekat pada wajah lelaki itu. Sudah lupa, Mbak. Lelaki itu tersenyum, menampakkan lesung pipi di ujung kiri bibirnya. Laisa tersenyum. Mas Adi ya? Lelaki itu mengangguk lalu membuang napas. Akhirnya ingat juga. Mbak Laisa sendirian. Mbak Erli di mana? Adi melemparkan pandangan ke sekeliling kafe. Iya, saya sendirian. Erli kan ada di Surabaya, Mas. Kalian tidak pernah bertemu lagi. Adi menggeleng. Saya bekerja di sini, Mbak. Giliran Laisa mengangguk perlahan, matanya menatap sekeliling lavender. Sudah mulai ramai rupanya. Mereka terdiam, bingung harus memulai dari mana. Terima kasih, ucap Adi kepada pramusaji yang membawa minuman pesanannya. Kopi hitam pekat yang masih mengepulkan asap serta mengeluarkan aroma kopi Arabica menghunus indera penciuman Laisa. Kopi hitam di sini memang menjadi menu paling digemari, mungkin karena hawanya yang lumayan dingin. Adi menyesap perlahan cangkir kopi miliknya, meletakkan kembali ke tempat semula sebelum mengeluarkan sesuatu dari dalam tas selempang kulitnya. Apa yang dikeluarkan Adi? Apakah Luke akan memperjuangkan Laisa? Bersambung, tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih.